kelihatannya di masyarakat kata-kata MPR itu udah terasa jauh gitu. Merasa nggak punya dia, yang punya itu DPR saja. Padahal kami ini anggota DPR sekaligus anggota MPR. Kadang pas buat kegiatan sebagai 4 pilar pun dianggap juga DPR gitu. Sulit sekali bagi masyarakat membedakan pada saat kapan jadi DPR, pada saat kapan jadi MPR. Karena itu jika teman-teman mengajak kita melakukan inovasi baru, saya kira memang harus kita lakukan. Ada kejenuhan. Misalnya buku-buku yang kita bawa itu sudah kelihatannya sudah tidak anu lagi, tidak zamannya lagi mungkin ya. Mungkin kemasannya harus kita ubah. Jadi inovasi. Saya membayangkan kami-kami ini di dapilnya masing-masing punya rumah-rumah aspirasi yang juga sebagai perpanjangan tangan begitu ya. Terlalu jauh jarak, misalnya saya dari Sumatera Utara ke Jakarta, itu mereka yang kan tidak mungkin ngadu begitu ya. Sehingga Undang-Undang MD3 mengharuskan semua anggota dewan ini punya rumah aspirasi. Nah, saya membayangkan inovasi baru yang bisa kita kembangkan adalah bila kami ini atau para anggota MPR itu bersama dengan Sesjen mendesain juga bahwa rumah-rumah aspirasi itu adalah bagian dari rumah-rumah MPR itu sendiri gitu. Nah, dengan begitu ada banyak sekali rumah di seluruh Indonesia, kan semua berasal dari dibagi habis ini semua dapil ini. Sehingga inovasi ini menarik sekali dan mereka atau masyarakat yang mau datang mempelajari 4 pilar itu ada di tempat itu. Nah, saya kira itu salah satu cara mengangkat nama kembali MPR ini. Ini MPR ini biasanya baru akan muncul nanti bulan-bulan Juli akhir mendekatin 17 Agustus itulah yang kita rapat paripurna itu, yang nanti ada presiden kasih rapat dengan MPR, rapat dengan DPD begitu. Selesai itu praktis tidak muncul lagi gitu. Nah, karena itu kami rasakan betul agak sulit gitu mengangkat nama MPR-nya daripada DPR-nya begitu. Padahal dia selalu ya anggota DPR sekaligus anggota MPR, ya anggota MPR sekaligus anggota DPR. Nah, oleh karena itu selain tadi inovasi tentang materi 4 pilar yang monoton kita buat di buku, tentu kita juga bisa melakukan inovasi itu. Inovasi-inovasi yang bagus. Misalnya nih Pak, contoh nih, kita terinspirasi juga dengan ketua ini. Bukan hanya sukses di Formula E ini. Ya. Billboard-billboardnya itu menggugah semua orang. Anak kecil tunjuk nih, mimpi jadi presiden. Mimpinya kecil aja, presiden yang gede begitu. Kita ingin juga MPR-nya itu juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia ini, apa sih tugas MPR ini begitu. Kalau kami DPR bisa kasih tahu, kami bikin undang-undang, bikin ini, bikin kan begitu. Nah, MPR ini apa Pak? Dia bilang. Oke, nah karena itu ini salah satu fokus kita untuk menyusun anggaran kita ini. Misalnya yang tadi ke lapangan mau ditambah, atau pelaksanaan sosialisasi 4 pilar, pelaksanaan tugas pimpinan MPR, pengkajian kemajelisan, pelaksanaan tugas konstitusional dan seterusnya. Itu salah satu. Yang kedua, mungkin teman-teman di MPR sudah bisa mengubah kalau bikin kegiatan di daerah pimpinan ini atau badan-badan atau yang lain unitnya, jangan lagi ke kampus Pak. Jangan lagi ke kampus, jangan lagi ke hotel. Nah, kalau di hotel, nah uangnya itu balik ke hotel itu juga. Saya ingin itu kalau misalnya di dapil kami itu di satu tempat masyarakat, di balai desa, masyarakat ibu-ibu ini yang memasak, membuat makanan minuman, jadi rame dia, jadi pesta rakyat di situ. Jadi dana yang tadi besar hanya membayar di hotel itu harus masuk ke masyarakat. Nah, terasa itu MPR-nya menurut saya. Dan mungkin baik dibuat malam hari, karena di situ kemudian kita bisa nonton layar tancap. Nah, di kampung itu malah lebih sedap begitu. Layar tancap sedap, itu asik di situ sambil makan jeruk rebus-rebusan dan seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan kesimpulannya, bagaimana kita menyusun anggaran ini dengan inovasi baru, dengan menghantarkan MPR berada di depan rumah-rumah rakyat di seluruh Indonesia.
Itu aja pimpinan, terima kasih. Yang lain, saya kira fraksi Partai Demokrat menyetujui atau mendukung anggaran ini untuk dituntaskan di badan anggaran yang akan datang. Terima kasih pimpinan.